Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal yang berjudul Levelized Curve of Storage for Pumped Head Energy Storage in Comparison with Other Energy Storage Technology. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Qolis Kurnia Pramuda dengan NIM 20050754086. Ya, saya dari S1 Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Ya, latar belakang dari penelitian ini atau jurnal ini adalah total kapasitas listrik yang dibutuhkan 7.200 gigawatt dibangun di seluruh dunia. Untuk mengimbangi peningkatan permintaan, maka peningkatan skala penyediaan energi perlu untuk mencocokkan pasokan energi per jam harian atau porsi kebutuhan listrik. Sampai saat ini, evaluasi ekonomi dan teknis tentang bagaimana memenuhi skala penyimpanan energi sebagian besar didasarkan pada penggunaan teknologi terkenal, termasuk baterai, pump head penyimpanan tenaga air, TPHS penyimpanan energi udara, teknologi terkompresi, CAES, dan solusi power to gas atau PTG. Aspek praktis dari teoritis dari sistem PHS yang akan datang di bawah istilah umum Pumped Head Energy Storage atau penyimpanan energi panas telah diperiksa di jumlah artikel. Rentan biaya penyimpanan yang diratakan LCOS PHS dipelajari membandingkan dengan opsi baterai CAS Li-ion dan secara kompetitif dengan sumber generasi primer yang ada. Tujuan bahwa PHS dapat bersaing dengan fosil bahan bakar pada tingkat sistem transmisi dan juga penyimpanan baterai saat ini. Manfaat penggunaan data dari perkiraan terbaik untuk biaya pembuatan operasional dan efisiensi. PHS sebagai masukan untuk analisis biaya penyimpanan standar dibandingkan dengan teknologi penyimpanan energi yang serupa dan kompetitif untuk memberikan perspektif baru tentang potensi biaya yang harus dipenuhi oleh PHS permintaan penyimpanan energi skala jaringan global. Metode penelitian yaitu variabel penelitian. Berikut adalah variabel penelitian pada jurnal ini. Perbandingan biaya modal listrik dari sumber energi terbarukan dengan biaya listrik dibandingkan secara konvensional. Spesifikasi desain sistem masa pakai berdasarkan dua peristiwa, pengisian dan pengoperasian per hari. Yaitu kedua prosedur penelitian. Untuk penempatan LCOS dari PHS dalam perspektif ini dibandingkan dengan LCOS dari teknologi penyimpanan lainnya. Menganalisis LCOS dari 5 kelompok teknologi menggunakan metode yang sama seperti yang diterapkan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data pada jurnal ini menggunakan metode tinjauan literasi. Ya, ini adalah sistem PHS. Dalam review terbaru literatur mengategorikan sistem PHS siklus termodinamika dengan fluid decogestion siklus Brayton reversible menggunakan gas fase tunggal superkritis, itu udara atau gas inert, dan reverser penyimpanan suhu rendah dan tinggi. Yang gambar sebelah kiri atas adalah contoh dari sistem PHS, yaitu seperti ada hot storage, cold storage, storage engine atau pistonnya, buffer tank, dan motor generator. Sebelah kanan bawah atau ringkasan komponen sistem utama, yaitu motor generator, toko panas, penyimpanan dingin, mesin penyimpan, buffer tank, switch changer. Yang mana motor generator adalah untuk menggerakkan pertama untuk penggerakan dari gerak menjadi listrik, atau yang kedua ada toko panas yang mana di sana ada bejana bertekanan 12 bar dengan suhu
antara 25 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Dan yang kedua ada penyimpanan dingin. Penyimpanan dingin antara minus 60 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, yang mana itu digunakan untuk penyimpanan panas dan dingin. Yang kedua ada yang selanjutnya adalah mesin penyimpan, yaitu untuk menyimpan energi. Setelah itu buffer tank untuk mengatasi penyimpanan massa gas untuk menstabilkan gas. Dan yang terakhir adalah switch changer atau untuk menyalurkan listrik dari motor generator ke switch changer, setelah itu ke perangkat elektronik. Siklus kerja dari PHS adalah seperti sederhana saja. Yang pertama adalah dari electricity grid menuju motor generator, yang mana motor generator dipancing dari electric grid ini dari pembangkit atau power plant. Setelah itu elektrik motor ini menggerakkan kompresor, yang mana kompresor menekan udara atau gas bertekanan tinggi sehingga mengakibatkan tangki panas ini menjadi sampai 500 derajat Celcius. Setelah itu suhu akan menurun ke bawah sampai suhu atmosfer atau 25 derajat Celcius, mengalir ke expander memompa lagi ke tangki dingin hingga minus 160 derajat Celcius. Itu lalu suhu akan normal kembali ke suhu atmosfer 25 derajat Celcius. Itu akan siklus itu akan berputar atau dinamakan siklus charging atau pengisian. Untuk penggunaan atau untuk menghasilkan daya listrik, siklus itu akan dibalik. Jadi mana panas yang ada di tangki panas ini akan kembali ke kompresor, menggerakkan kompresor, lalu kompresor menggerakkan generator menghasilkan listrik yang akan digunakan. Jadi dalam satu hari ada 2 siklus pengisian. Dalam satu hari ada 2 siklus, yaitu pengisian dan pemakaian. Yang mana pengisian membutuhkan waktu 8 jam pengisian, lalu pemakaian selama 10 jam. Itu adalah siklus kerja secara singkat siklus kerja dari PHS. Selanjutnya, hasil dan pembahasan untuk penempatan biaya penyimpanan LCOS dari PHS dalam perspektif ini dibandingkan dengan biaya penyimpanan dari teknologi penyimpanan lainnya. Menganalisis LCOS dari 5 kelompok teknologi menggunakan metode yang sama seperti yang diterapkan dalam makalah ini. Teknologi tersebut yaitu pump hydroelectricity storage atau PHS, penyimpanan energi udara terkompresi diabatik dan adiabatik atau CAS, teknologi baterai lithium ion, lead, PP dan vanadium redox flow VRV atau VRV, baterai VRV, dan power to gas PTG. Ini adalah grafik dari perbandingan dari power base dari biaya untuk teknologi, biaya modal dari setiap sistem penyimpanan, dan sebelah kiri adalah power base atau power dari biaya power dari penyimpanan, dan yang sebelah kanan adalah energi base atau biaya energi yang dihasilkan. Menunjukkan spesifikasi berbasis daya dan energi modal untuk teknologi yang dianalisis. Dibandingkan dengan teknologi lain, PHS memiliki biaya energi modal berbasis daya rendah, sedangkan CAPX berbasis energi sebanding dengan PHS. Sistem PHS dirancang untuk
beroperasi pada 2 siklus per hari. Namun, struktur biaya menunjukkan bahwa pada prinsipnya teknologi ini dapat efektif untuk menyimpan energi dengan waktu jangka yang panjang. Selanjutnya, ini adalah grafik dari LCOS berbanding dengan skala penyimpanan per tahun. Grafik di atas menunjukkan LCOS untuk sistem penyimpanan skala besar 100 MW sampai 400 MW per jam untuk penyimpanan jangka pendek. LCOS atau biaya penyimpanan menurun seiring dengan jumlah siklus per tahun dan jumlah energi yang dikeluarkan per tahun akan meningkat. Menurut hubungan yang dikirakan secara terbalik, sistem PHES ditunjukkan dengan warna merah. Ini adalah warna merah. Di antara opsi teknologi dengan biaya penyimpanan terendah dibandingkan dengan sistem penyimpanan skala besar lainnya, PHS dan CAS. PHS memiliki biaya penyimpanan yang relatif rendah, di mana dari yang semua sistem penyimpanan di awal atau di daya awal pasti tinggi. Semakin besar daya akan semakin menurun atau semakin bertambahnya daya akan semakin menurun. Kan tetapi PHS relatif lebih rendah atau lebih energinya per kW-nya lebih rendah. Selanjutnya, kesimpulan dari grafik di atas, perbandingan LCOS PHS dengan semua teknologi lainnya untuk sistem 100 MW atau 400 MW dengan 360 siklus per tahun dan termasuk asumsi harga listrik 3 euro city per kilowatt per hours data untuk teknologi penyimpanan lainnya. Jadi di mana PHS ini berkisaran antara 0,9 sampai maksimal 0,15 euro per kilowatt per jam. Akan tetapi baterai-baterai yang sering digunakan sekarang adalah Li-ion, BB baterai, VRV, yang mana biaya per kWh per jam itu relatif lebih tinggi atau mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari biaya PHS per kilowatt per jamnya. Makalah ini menyajikan analisis ekonomi dari energi panas yang dipompa dengan sistem PHES menggunakan life cost of storage atau biaya penyimpanan yang diratakan. Biaya per unit listrik ditentukan untuk 2 MW atau 16 MW per jam. Pembangkit listrik LCOS kemudian diperkirakan untuk sistem skala dan dibandingkan dengan teknologi penyimpanan energi lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa PHES dapat bersaing secara biaya CAS sistem atau bahkan dengan sistem PHS dapat bersaing dengan sistem PHS dan CAS tergantung pada biaya modal dan efisiensi sistem yang akan direalisasikan. Analisis sensitivitas disajikan memperjelas bahwa LCOS yang dihasilkan sangat sensitif terhadap pengoperasian sistem atau pesawat, menunjukkan bahwa dengan peningkatan jumlah siklus per tahun, biaya per kWh akan menurun drastis. Meskipun efek ini serupa untuk semua teknologi, oleh karena itu, untuk dapat melakukan perbandingan LCOS atau biaya penyimpanan yang adil dari berbagai teknologi, jumlah siklus penyimpanan per tahun harus sama untuk setiap teknologi. Jadi sama untuk satu harinya atau per tahunnya sama. Saran adanya penelitian ini untuk lebih lanjut untuk menentukan parameter-parameter dengan lebih tepat. Setelah penelitian ini harus fokus pada peningkatan efisiensi sistem dan penerapan komponen dan perakitan berbiaya rendah. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya.
Dari saya Muhammad Qolis Kurnia Pramuda dengan NIM 20050754086. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.